Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita pagi ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan, memantaskan diri kita menjadi hambanya, ya, dengan belajar, ya, mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah bagi kita dimudahkannya jalan menuju surganya. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi ini ya, tema kajian kita itu memang tema-tema kasepuan. Ya masalahnya wis tuwa terus harap ngopo. Ya apa yang kita pelajari sebisa mungkin bisa langsung kita praktekkan. Ya kalau kajian-kajian yang lebih mudah ya sifatnya wawasan. Ya. Nah, pagi ini Bapak sekalian, kita akan bahas tentang perkara yang menghancurkan segala kelezatan. Ya, napa niku? Mati. Ya, jadi kematian itu tidak ada orang yang senang. Maka ada orang yang pengen urip saklawase, kan ada seduluran saklawase. Jadi pengen urip saklawase. Ada orang yang ingin jangan mati dulu, saya belum banyak amal. Ya, ada yang wis kono pancen wis kersane. Ya. Jadi ada banyak sikap manusia berkaitan dengan kematian ini. Tetapi yang kita harus yakin bahwa kematian itu adalah satu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Itu pasti. Ya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah mengutus malaikat sinten niku? Israel, ya, si fulan itu ya sudah. Ya. Jadi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyiapkan apa yang harus kita bawa, bekal apa yang harus kita siapkan ketika kita menghadapi kematian itu. Ya. Dan kematian itu bukanlah akhir dari satu perjalanan. Wal mautu laisa nihayatal mutaf. Jadi kematian itu bukan akhir perjalanan. Itu baru terminal pertama. Jadi kalau kematian yang terjadi saat ini itu kematian yang
Ya kalau disebut dengan kiamat sughra itu ya kematian itu. Tapi ada kiamat besar itu ketika Israfil itu sudah meniup trompet. Yang pertama itulah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, seluruh makhluk itu akan mati. Disusul tiupan yang kedua. Berapa lama jaraknya? Abu Hurairah menginformasikan 40. Cuma 40 apa? 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Ya, Abu Hurairah tidak menjawab. Hanya mengatakan jarak tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu 40. Tiupan kedua inilah seluruh makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kematian itu bukan akhir perjalanan, bukan akhir perjalanan. Dan kita juga harus yakin bahwa ini bagian dari keimanan kita, ya, bahwa ada fitnah, bahwa ada siksa, ada nikmat di dalam kematian, khususnya ketika berada di alam barzakh itu. Ya. Ketika manusia habis dikubur gitu, kemudian seluruh keluarganya meninggalkan, datanglah dua malaikat mendudukkan si mayit ini, ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad itu? Yang ditanya tentang Muhammad. Bagi yang mengetahui, oh, huwa Abdullah wa Rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah diperlihatkan surga itu. Ya, itu baru di alam barzakh. Ya. Bagi orang-orang kafir yang tidak mengenal siapa Muhammad, la adri, saya tidak tahu siapa dia. Sudah ditunjukkan neraka. Jadi ada namanya nikmat kubur, ada namanya siksa kubur. Maka Utsman bin Affan itu selalu menangis ketika ia melewati kuburan. Para sahabat itu bertanya, kenapa ya Utsman? Kata Utsman, jika si mayit seorang yang berada di kuburan ini sudah mendapatkan kenikmatan, maka jauh setelah itu akan lebih nikmat. Tapi jika sudah mendapatkan kesulitan di alam barzakh ini, setelahnya akan jauh lebih sulit. Jadi kita harus yakin itu, karena ini termasuk kabar mutawatir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi keyakinan tentang hal itu harus didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi kematian itu bukanlah akhir dari perjalanan, walakinnahu jasrun min darin ila darin, tetapi jembatan dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya, jembatan saja. Ya, karena ada satu perjalanan yang ditempuh oleh manusia setelah kematian, yaitu menuju kepada apa? Darun, rumah yang lain. Darul akhirah. Ini adalah darud dunya, kemudian akan menempuh perjalanan darul akhirah. Nah, jembatannya itu adalah kematian. Maka tidak ada orang yang senang, ya, dengan adanya kematian ini. Ya. Ada yang pengen ditunda dan macam-macam. Ya. Apalagi lagi seneng-senengin duwe anak, di putu, ya, burung seneng-seneng oleh dolan karo putune wis dipunut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir semua orang itu tidak menginginkan kematian itu dipercepat. Tetapi ketika Allah sudah mengendaki, tidak ada yang bisa menolak, diwujudkan, dimajukan atau dimundurkan. Rasulullah SAW di dalam satu hadis, rawahu at-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, aksiru dikrohadimil laddati. Ya, jadi aksiru dikrohadimil laddati. Jadi hadis Abu Hurairah, perbanyaklah mengingat perusak segala kelezatan. Ya. Jadi kematian, al-mautu itu adalah perusak segala kenikmatan.
Ya, wayai seneng-seneng berbangun omah, kan lagi menikmati itu. Ya, kemudian Allah mundur. Lagi seneng-senengi bernikah, ya, kemudian meninggal. Itu perusak keledatan. Sehingga kemudian, tapi justru itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW supaya memperbanyak ingat itu. Ya. Jadi disebut ladimil ladat, perusak segala kenikmatan, tapi justru Rasulullah untuk selalu mengingatkan itu. Ya, dengan kita mengingat itu sebenarnya kita itu akan melahirkan amalan-amalan yang terbaik. Ya, jadi kematian itu menjadi motivasi bagi kita untuk melahirkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Memotivasi untuk menyiapkan hal-hal yang terbaik, ya, sebelum datangnya kematian itu. Ya. Ini justru menumbuhkan sikap optimisme bagi kita, bukan kemudian malah menjadi hal yang menakutkan. Di dalam Sunan Ibnu Majah min hadisin Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal ansari ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari golongan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, orang Ansar ini takon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang paling utama itu? Ini yang saya sampaikan di dalam khutbah tadi siang itu. Jawab Rasulullah apa? Ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama itu yang paling apik akhlak. Ya. Yang paling bagus akhlaknya. Dan akhlak ini cakupannya begitu luas. Akhlak itu sikap batin sebenarnya. Ya, yang mewujud di dalam perilaku. Jadi perilaku itu bagian dari cerminan manifestasi dari batin yang ada di dalam diri kita. Ini batinnya apik, yang mewujud mesti baik. Ya, batinnya elek, jiwanya elek, yang mewujud itu mesti elek. Nah, cakupan akhlak itu sangat luas. Bagaimana akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya? Akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya itu ya kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya. Akhlak kita terhadap diri kita, ya kita memenuhi hak-hak yang ada di dalam diri kita. Haknya akal kita penuhi dengan belajar, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan membaca. Itu memenuhi hak akal, memenuhi hak ruhani kita dengan berzikir, dengan melaksanakan ibadah, memenuhi hak jasmani kita dengan menjaga kesehatan. Itu akhlak terhadap diri kita. Akhlak terhadap keluarga kita, dengan istri, ya, bagaimana sifat sikap kita dengan orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, akhlak dengan orang lain, tetangga kita, tetangga muslim, tetangga non muslim. Itu bagian dari manifestasi, ya, perwujudan dari sikap yang ada dalam batin kita. Kalau batin ini baik, maka perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya, akhlak kita terhadap diri kita, akhlak kita terhadap keluarga kita, akhlak kita terhadap orang lain, itu akan baik. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang mukmin yang paling utama, ahsanum khuluqan, perbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak, perilaku, itu berarti kita harus memperbaiki sesuatu yang paling inti dalam diri kita, jiwa kita. Maka dalam satu ayat, ya, Allah itu memberikan potensi diri ini
untuk mengarahkan kepada fujur maupun kepada takwa. Alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, yang memilih jiwa ini diarahkan, potensi ini diarahkan kepada fujur, ya kan ada dampaknya. Ya, aflaha man zakkaha, maka berbahagialah yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka yang mengotori jiwanya. Ya, jadi jiwa yang bersih akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Jiwa yang kotor akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi perbaiki akhlak kita. Lalu orang ini tanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fa'ayyul mu'minina aqyas. Nah, ini. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Ya, jadi kalau punya anak namanya Kayis itu berarti cerdas. Atau Zakiyun itu juga sama. Al-Adqiya itu orang-orang yang cerdas. Ya. Jamak dari Zakiyun. Al-Adqiya, ada lagi istilah cerdas, Aqyas itu. Kayis. Jadi kata orang ini, Ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Ya. Qala Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran. Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang yang paling cerdas. Dengan mengingat kematian maka ia akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Kalau tadi kita salat subuh, sebelum subuh tadi itu, ya, kita ingat kematian itu, maka kita akan melakukan salat subuh itu dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk apa? Untuk menjadikan subuh ini biar jadi subuh yang terakhir. Sehingga kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas kita. Berusaha untuk khusyuk. Ya, khusyuk itu kualitas. Ya, berusaha untuk menghadirkan hati ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita mengingat kematian, biar jadi ini adalah salat yang terakhir. Ya. Termasuk puasa kemarin. Ya. Kalau kita sebelum puasa itu mengingat kematian itu, maka kita akan menjadikan puasa kemarin itu ya sebagai satu sarana kita untuk memantapkan diri kita menjadi hamba itu. Ya, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Membaguskan puasa kita. Jadi justru kematian itu menjadi motivasi kita untuk melahirkan amal-amal soleh. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa aksanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang mereka yang terbaik ya menyiapkan sesuatu setelahnya. Jadi menyiapkan bekal. Ya, jadi yang terbaik, yang bekal itu berarti di mana? Ya di dunia ini. Ya, di dunia inilah kita mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya ya untuk setelah kematian itu. Ya. Jadi setelah kematian yang kita siapkan. Ya. Kenapa? Tadi saya katakan ketika di alam barzah itu sudah mendapatkan kenikmatan, maka setelahnya akan jauh nikmat. Nah, kita siapkan agar setelah kematian itu proses perjalanan kita menuju darul akhirah itu ya perjalanan yang terbaik, perjalanan yang nikmat. Jadi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, ya, apakah dibangkitkan ruh atau jasadnya ini diperdebatkan, ya, tapi bahwa kita harus mengimani ada yang namanya yaumul ba'as. Tetapi dibangkitkannya ruh dan apa dan jasad saja, atau ruhnya saja, wa alam bisawab. Ya. Nah, begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu, sifat manusia itu ketika dikumpulkan apa kondisinya? Ia tidak memakai sandal, bertelanjang. Sampai Aisyah itu pernah tanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan yang telanjang?
Mungkin maksudnya apa, nggak saling melihat kira-kira gitu ya. Tidak ada orang yang punya kesempatan untuk memikirkan orang lain itu. Ya. Jadi pada hari itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Tidak sempat ia memikirkan melihat orang lain, walaupun semua orang itu telanjang. Itu pada saat manusia digiring di padang mahsyar. Ya, dibangkitkan itu. Kemudian kita juga harus meyakini ketika di padang mahsyar itu matahari didekatkan kira-kira ukurannya 1 mil. Sehingga ada orang yang tenggelam dalam peluh, dalam keringatnya, tergantung amalan ketika dia di dunia. Ya, matahari sekarang ini berapa? Ini itu aja nek wae panas Wonosobo niku nggih ya panas tenan. Niku Wonosobo umumnya Lamongan, masyaallah. Ya, Wonosobo niku nek panas nggih panas tenan. Itu padahal jaraknya ya sudah sangat terlalu ya, ribuan mungkin ratusan. Itu nanti didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ukurannya kira-kira 1 mil. Sehingga manusia bercucuran keringat, bahkan ada yang kemudian tenggelam di dalam keringatnya itu. Ya. Itu tergantung pada amalnya di dunia nanti. Ya, itu suasana ketika ada di padang mahsyar. Tetapi juga Allah memberikan satu naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu di padang mahsyar itu. Siapa mereka? Ada 7 golongan. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ya, pemimpin adil, imamun adil. Ada orang yang pemuda yang menggantungkan hatinya kepada masjid. Ya, ada orang yang 2 orang dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pemuda yang diajak berzina. Ya, kemudian ia mengatakan inni akhafullah. Dia menjaga ifah, harga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada orang yang bersedekah, yang tangan kanannya memberikan, tangan kirinya dia tidak melihatnya. Jadi ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi di mana manusia berada di padang mahsyar. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita siapkan bekal setelah kematian itu. Ya di dunia ini. Ya. Kita dimotivasi dengan kematian melahirkan amal kebaikan. Amal kebaikan inilah yang akan kita siapkan untuk menghadapi setelah kematian itu. Ya. Kemudian dari beberapa hadis yang kita baca tadi, ya, termasuk hadis aksiru dzikra hadimil ladzati. Ada beberapa hal. Ya. Ada 4 haqaiq, ya, hakikat yang pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Bahwa kematian itu hak ala jami'il khalqi. Di kematian itu satu hal yang hak, yang pasti dan akan terjadi kepada semua makhluk, tidak terkecuali. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya, ya. Kalau kematian yang terjadi saat ini itu kematian yang biasa, kematian yang besar ketika Israfil sedang meniup trompetnya itu. Ya, itu kematian kubroh, kiamat kubroh itu. Semua makhluk akan mati. Ya kecuali yang diizinkan. Ya mungkin Israfil itu ya akan mati ketika diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang itu adalah fan. Fan itu artinya apa? Fana. Ya, semuanya ini adalah fana. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan kekal wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan.
itu yang akan kekal. Ya. Allah itu al-awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa pengakhiran. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal, yang awal dan yang akhir. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluknya semua adalah fana. Ya, surat Ar-Rahman. Ya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menunjukkan bahwa semuanya akan meninggal sementara Allah yang akan kekal. Apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta. Alladzi la yamutu wal insu wal jinnu yamutuna. Ini doa Rasulullah. Saya berlindung dengan kemuliaan-Mu. Alladzi la ilaha illa anta, yang tiada Tuhan, dat yang tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta. Alladzi la yamutu, yang tidak mati. Ya, jadi kita ini harusnya meminta kepada satu yang tidak mati, senantiasa hidup. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia dan jin wal insu wal jinnu yamutuna, mereka mati. Jaluk kok kepada jin. Ya, jaluk kepada jin. Jin ku ya bakal mati. Ya, jadi kita ini harus meminta satu kepada zat yang tidak akan mati. Wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihaya. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa pengakhiran. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis lain ya, untuk menunjukkan bahwa semua manusia akan mati. Itu satu kebenaran yang ya, satu kebenaran yang pasti terjadi. Ya'ti Jibrilu alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan bihadil haqiqah, tentang hakikat ini. Fayaqulu, lalu Jibril berkata, ya Muhammadu isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekendakmu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu pasti mati. Ya, kita mau hidup dengan cara apapun, bagaimanapun, kita semua akan mati. Innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Wa innahum mayyituna, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Ya. Wahbib man syi'ta, cintailah orang yang hendak kau cintai, orang atau apapun benda. Fa innaka mufariqu, maka sesungguhnya pasti kamu akan berpisah. Kita mencintai istri, mencintai anak, semuanya akan berpisah ketika mati itu. Ya, kita di dunia bisa mencintai, wahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang hendak kamu cintai. Fa innaka mufariqu, pasti akan berpisah dengan datangnya kematian. Kita di dunia bisa mencintai harta benda kita. Kita eman-eman, wayai zakat, ya iman-eman iki tokne pora ya. Wayai infak eman-eman, wayai korban eman-eman. Ya. Padahal harta yang kita pegang, yang kita anggap paling kita cintai itu semuanya akan terpisah dengan kita ketika datang kematian itu. Maka harta itu
akan bisa kita bawa mati jika harta itu digunakan fisabilillah. Sehingga kemudian menjadi jariah kita, membangun masjid, membangun madrasah untuk kemaslahatan umat, ya. Itu harta akan bisa kita bawa mati. Ya. Akan bisa menjadi beban pemberat kita nanti di akhirat. Tetapi kalau harta itu tidak kita gunakan untuk kebaikan, untuk jalan fisabilillah, maka harta itu hanya menjadi rebutan. Ya, tidak ada. Maka kalau ada yang mengatakan harta itu rasa digawa mati, iku nek hartane tidak digunakan untuk amal kebaikan. Tapi kalau punya harta banyak digunakan untuk jihad fisabilillah, untuk kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan manusia, ya, maka harta yang kita miliki itu walaupun sudah terpisah dengan kita, itu akan menjadi bekal kita, bisa kita bawa mati. Ya. Wa'mal masita, dan berbuatlah sekendakmu. Fa innaka mazyun bi, maka sungguh kamu pasti akan dibalas. Ya. Jadi semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika yaumul hisab, ya, dihisab oleh Allah, manusia dikumpulkan, yang mukmin diberikan dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan adapun orang ketika diberikan dengan catatan tangan kiri kanannya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka baginya dia akan dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Ya. Sementara yang diberikan dengan tangan kirinya, ya, dia kembali pada teman, kepada keluarganya dengan perasaan yang sangat sedih. Ya. Jadi semuanya akan dibalas. Ya. Perbuatan seburuk apapun, sebaik amal kita, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal seberat biji zarah, ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan, amal itu walaupun kecil, ya, kebaikan, ya, khairan, sebuah kebaikan, yarah, pasti dilihat oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula kita beramal seberat zarah berupa keburukan, yarahu, juga pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa namanya? Beberapa hadis yang menunjukkan tentang kematian itu satu hal yang pasti. Kemudian bahwa kematian itu tidak bisa diundurkan dan dimajukan. Ya. Annalil mauti ajalan la yataqaddamu wa la yata'akhkharu. Bahwa kematian itu waktunya tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundurkan. Kalau sudah waktunya datang, maka itu sudah pasti. Wa maka nalin nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjalah. Dan tidaklah bagi setiap jiwa antamuta, akan mati, illa biidnillahi, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjalah, yang sudah dicatat di dalam catatan yang telah lampau. Ya, jadi tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kemudian hal lain yang bisa kita pelajari dari hadis-hadis yang kita bahas tadi itu, bahwa seseorang itu tidak mengetahui waktu dan tempat di mana kita akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan kalau qadar itu ketentuan Allah yang ada di Lauhul Mahfuz, yang bersifat universal, itu global.
ya kematian misalnya. Sementara qadha itu bagaimana caranya mati, itulah qadhanya itu. Ada yang bisa ketabrak, ada yang macam-macam, itu qadha. Ada yang sebaliknya. Ini ulama mendefinisikan qadha dan qadar saja itu berbeda-beda. Ada yang qadha itu sifatnya universal, ya, kematian, ya, rezeki itu termasuk yang sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sementara qadar realisasi dari qadha itu. Ya, ada yang sebaliknya. Ya, ini ulama mendefinisikan begitu. Jadi tidak ada yang tahu, ya, seorang itu mati waktunya kapan, tempatnya di mana, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pas ada orang yang lagi perjalanan, ya, tiba-tiba meninggal. Ya, mungkin karena kena angin duduk misalnya. Jadi saya punya teman yang habis mau pulang ke Lamongan, ya, di perjalanan meninggal. Ya, jadi meninggalnya itu justru pas leren, istirahat begitu. Ya, dari Jogja ke Lamongan istirahat, kemudian meninggalnya justru pas istirahat itu. Tidak ada yang tahu. Ya, jadi tidak ada yang tahu. Makanya sebelum yang merusak kelezatan itu datang, kita siapkan sebaik-baiknya, ya, bekal kita yang terbaik. Innallaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari akhir. Wa yunazzilul ghaisa, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidaklah setiap jiwa itu mengetahui apa yang akan dilakukan pada hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah jiwa itu mengetahui di bumi mana akan mati. Innallaha alimun khabir, ya Allah Maha mengetahui lagi Maha waspada. Ini apa namanya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang di mana kapan waktunya kita mati. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang bisa kita pelajari tentang kematian ini, bahwa kematian itu rohatun lil mu'min. Ya, kematian itu istirahatnya orang-orang yang beriman. Istirahat. Ada dalam satu riwayat dari Abi Qatadah bin Ribai, ya, indal Bukhari. Famarra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Jadi ada jenazah yang lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengomentari, ya, qailan dengan perkataan apa? Mustarikhun au mustarakhun minhu. Ya, istirahat atau diistirahatkan. Al-mayitu mustarikhun au mustarakhun minhu. Mayit itu istirahat atau diistirahatkan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil mustarikhu wa manil mustarakhun minhu? Siapakah mayit yang istirahat dan siapakah mayit yang diistirahatkan? Qala Rasulullah menjawab, al-abdul mu'minu yastarikhu min nasabid dunya wa adaaha ila rahmatillah. Hamba, ya, yang beriman itu ia istirahat dari kepenatan dunia dan kepedihan dunia menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kematian bagi orang mukmin. Itu istirahat dari kepenatan dunia dan kepedihan dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu al-fajiru, sementara hamba yang berdosa, yastarikhu minul ibad, diistirahatkan dari hamba, ya. Wal biladu, dan negara, wasajaru, dan pohon, waddawa, dan binatang melata, diistirahatkan. Yang diistirahatkan apa? Tadi hamba manusia, lingkungannya, pohon-pohonnya, binatang ternak, ya, dari perbuatan dosa yang dia lakukan.
Makanya kalau ada orang yang meninggal kemudian diumumkan pemberangkatan kok saya baik mukmin maupun tidak, elek atau tidak mesti ngomongnya saya. Kan nggak bakal kan, walaupun di lingkungan itu wong elek tenan bedugal gitu, tetap saja yang menyampaikan apakah jenazah ini saya, jawabannya ya. Baiknya di mana? Baiknya lingkungan yang menjadi aman dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi kematian bagi orang mukmin adalah istirahat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua untuk terus melahirkan amal kebaikan sebelum yang namanya kematian itu datang, dan kita menyiapkan bekal terbaik untuk perjalanan setelah kematian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang tanya kan? Kamu nggih? Mudah-mudahan ini justru memotivasi ya. Motivasi lah wis tua-tua ya masa Arab melakukan Allah. Jadi baik, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.